cara untuk menyimpannya sudah. Sekarang kita buat tombol hapus dan bagaimana untuk mengedit data yang ada di sini. Langsung saja kita ke file data siswa. Data siswa, ya ini. Nah ini kita kan sudah punya, namun yang pada kolom yang terakhir ini, yang ini kan kosong. Ini kolom terakhir. Nah di sini kita isi sesuatu. Nah di sini kita sudah punya tombol, dia menggunakan A-class, button btn, button kita pakai button kecil saja XS. Jadi ada button SM dan ada button saja. Nah di sini kita pakai button XS. Kemudian kita pakai dia warnanya, kita pakai warna hijau, pakai warna merah saja, itu danger. Oke. Nah di sini kita bisa taruh pakai hapus, save. Sekarang kita reload, kita lihat hasilnya. Nah ini ada tombol hapus kan. Nah ini ada muncul localhost demo, ini kita bisa hapus ini. Ada di index, kemudian di demo. Nah, ini kita bisa hapus ini saja supaya dia jangan muncul lagi. Save. Oke, ini kalau kita mau hapus bagaimana? Kita klik, kita belum, ketika kita klik dia terhapus. Nah ini karena kita belum membuat prosesnya. Ketika kita klik apa yang terjadi. Nah sekarang kita masukkan scriptnya itu tadi di data siswa. Nah ini kita masukkan linknya, ref index.php, kemudian kita masukkan di sini kode, kita masukkan di sini halamannya, menu sama dengan data siswa ya, dan hapus sama dengan kita masukkan di sini kode dari data, kita hapus yang kode itu, kode siswa. Sekarang kita save, kita lihat hasilnya. Nah kalau saya klik hapus maka dia akan muncul seperti ini, tetapi dia tidak menghapus datanya. Cara supaya dia bisa menghapus, kita buat prosesnya. Jika escape hapus maka dia akan menghapus yang angka 1 ini, yang kode 1 ini. Oke, sekarang kita coba di prosesnya, kita buat di bagian bawah. If reset escape hapus. Oke. Jangan kita taruh hapus karena nanti ada banyak apanya. Oh tidak, bisa hapus, lalu kita MySQL query koneksi. Nah, kita buat jika yang halaman ini, jika menunya sama dengan data siswa, maka dia akan menghapus yang di tabel siswa. Langsung saja MySQL query koneksi delete. Jadi dia menghapus delete from tabel siswa where kode siswa sama dengan yang data di get hapus tadi. Oke. Nah jika dia berhasil menghapus, dia akan kembali ke halaman data siswa. Jadi header. Nah, kita bisa copy yang ini saja supaya cepat. Paste di sini. Jadi kita pakai percabangan. Jika dia menghapus, maka dia akan mengarah ke sini. Save. Sekarang kita lihat halamannya, reload saja. Nah ini. Kalau kita klik hapus, nah ini belum terjadi apa-apa karena mungkin masih kesalahan scriptnya. Delete from tabel data siswa harusnya delete from tabel data siswa where kode siswa. Nah sekarang coba kita hapus. Oh masih belum bisa ya, berarti masih ada permasalahan. Delete from, coba tabelnya tidak perlu. Save, delete from data siswa. Nah ini bisa, tapi dia belum ke sini, kembali ke sini. Coba kita tes sekali lagi, kita hapus yang Bernardina. Nah ini dia sudah berhasil menghapusnya. Nah ini lupa, harus ada location ya, ada location titik 2, sorry,
location. Ini juga sama, ada location. Oke, save. Coba kita tes lagi. Data siswa coba kita hapus. Nah, bisa kan? Dia juga kembali ke menu data siswa karena dia berhasil. Coba kita masukkan. Nah, dia di sini kita lihat. Tadi kita masukkan 001, tetapi kenyataannya dia masuknya di sini bukan 001 tapi 002, tapi jadi masuknya angka 2 karena tipe datanya di sini kita taruhnya integer. Jadi kita ganti saja yang di tabel data siswa ini, kita ganti saja tipe datanya jadi varchar 5 ya, misalnya varchar 5 misalnya. Save. Oke. Sehingga kalau misalnya kita taruh 003 misalnya, namanya misalnya Jairus, misalnya seperti ini, alamatnya misalnya simpan. Nah, ini kita tampilkan juga di sini, tambahkan nomor apanya. Yes. Kita tambahkan lagi di sini setelah nomor, kita tambah di sini, sorry. Ctrl D. Kita tambah di sini kode siswa. Oke. Save. Kemudian di bagian sini setelah sebelum nama lengkap kita tambah kode siswa. Kenapa saya taruh di sini tidak singkat? Karena nanti dibaca orang, sedangkan ini tidak dibaca orang, hanya dibaca programmer. Nah, ini 003. Misalnya 004. Misalnya nama lengkapnya Kamarudin. Alamatnya misalnya Maumere. Nah, ini disimpan. Kalau mau hapus tinggal hapus Kamarudin. Misalnya saya hapus yang Baby Rio Smith. Oke. Nah, sekarang untuk hapus sudah bisa. Sekarang kita buat edit. Edit nanti kita taruh tombolnya di sebelah sini. Oke. Nah, ini sudah ada tombol hapus. Kita tidak perlu buat dobel. Kita copy saja ini, enter, taruh di bagian bawah. Namun yang di sini kita pakai editnya warna info. Info itu warnanya lain ya. Nah, ini hapus. Tapi tulisannya masih hapus. Jadi kita pakai edit. Kemudian yang ini kita ganti dengan edit. Oke, kita save. Lalu kita reload. Nah, hapus edit. Tapi kenapa dia turun ke bawah? Oke, supaya dia jangan turun ke bawah, kita tambahkan script di sini. Style, white space, no wrap. Coba kita tes apa yang terjadi. Nah, ini dia tidak ada, artinya dia tidak akan turun ke bawah kalau kita pakai script no wrap. Tadi di kolom ini, kolom T ini, TD ini kolom, TR ini baris, jadi dia akan mengulang sebanyak jumlah data. Barisnya akan menjulang. Kalau ada 4 data di dalam, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Oke. Itu cara untuk menghapus. Sekarang kita masuk ke cara untuk mengedit. Sekarang kita coba klik edit. Nah, di sini dia tidak muncul apa-apa kan? Maksud saya ketika kita klik edit, maka datanya muncul di sini. Nah, itu caranya adalah kita tinggal ke atas sini. Kita tambahkan di atas script ini. Kita tambahkan scriptnya. Oke. Jika editnya muncul, is get edit, maka dia akan menampilkan apa di sini. Nah, jadi kita ambil dari data SQL saja, MySQL query, koneksi, select bintang from siswa, data siswa ya, dimana kode siswanya adalah yang kita edit tadi, data yang kita edit yang mana ini. Oke. Kemudian kita while, atau tidak usah while karena datanya hanya satu, jadi kita langsung saja data siswa, langsung saja sama dengan MySQL fetch array SQL. Oke, di sini kita sudah bisa dapat data yang pertama, kode siswa. Kode siswa sama dengan data siswa. Ini kita ambil dari database ya. Kode siswa.
Supaya cepat, kita copy saja yang ini. Kita copy saja yang ini, kita ganti nama lengkap. Ini juga sama, nama lengkap. Lanjut, alamat. Ini juga alamat. Yang terakhir, jenis kelamin. Ini juga sama, jenis kelamin. Kalau misalnya tidak ada tombol edit ditekan, maka yang posisi semua ini kosong. Jadi kita ambil saja dari sini, Shift Tab kalau mau geser ke belakang. Yang ini kita kosongkan saja, bagian ini kita kosongkan saja. Ini juga sama, dan yang ini juga sama, kita kosongkan. Kita save. Kemudian ini kita kasih value defaultnya dari setiap poin. Supaya diakses value-nya, kita kasih saja di sini echo kode siswa. Supaya cepat, kita bisa copy saja yang value ini, taruh juga di sini. Kita ganti ini dengan nama lengkap. Ini juga sama, kita ganti dengan alamat. Yang jenis kelamin ini agak berbeda ya. Coba saya reload, edit, tapi belum muncul apa-apa karena saya tidak pakai else di sini. Saya langsung taruh, berarti dia 10 base datanya. Artinya di sini jika tombol diedit, maka dia akan menampilkan isinya ini. Kalau tidak tombol diedit, maka dia menampilkan datanya kosong. Nah, sekarang kita lihat di sini. Saya reload. Nah, ini muncul di sini kan? Hanya jenis kelaminnya tidak dipilih. Kalau misalnya gini, saya tambahkan satu siswa baru, data siswa. Misalnya 005. Namanya Michelle Kamayu. Alamatnya misalnya mau Mere, dia jenis kelamin perempuan, simpan. Nah, kalau saya edit dia, tetap jenis kelaminnya laki-laki, padahal sebenarnya jenis kelaminnya perempuan. Caranya adalah kita pakai seperti ini. Di sini kita buat sebuah percabangan. Jika jenis kelamin di atas sama dengan laki-laki, maka dia akan menyeleksi ini, atau dia akan memilih. Nah, sekarang kita hapus lagi ini, taruh di sini. Ini jika jenis kelaminnya perempuan, maka dia akan selektif. Ini save. Sekarang kita coba pembuktiannya. Kita reload saja, kita kembali ke data siswa. Nah, ini ada kesalahan di baris 53. Kita lihat 53. Oh, ini masih ada kesalahannya. Ah, ini saya lupa tutup kurung kurawal, berarti yang ini juga sama. Save. Oke, reload. Nah, ini kita buktikan kalau saya edit. Nah, laki-laki kan, kalau ini saya edit perempuan kan. Oke, berarti pemanggilan datanya sudah benar. Sekarang proses simpannya. Kalau saya simpan, coba, dia tidak bisa menambah karena saya tidak merubah apa-apa dari situ. Kalau misalnya saya mau ubah, saya tambah untuk yang ke-6 dengan data yang sama. Kalian lihat, dia akan tambah yang baru dengan nama yang sama. Dia menyimpan, bukan mengubah. Cara supaya dia mengubah, tombol ini juga kita harus ganti. Jika tombol edit ditekan, if reset as get edit, maka yang tampil itu, selain itu, maka yang tampil itu adalah ini. Coba copy saja ini. Yang tampil itu adalah kalau tombol editnya, berarti dia update. Sedangkan kalau apa, maka dia simpan. Kita buat penutupnya dulu, teman. Sorry. Nah, ini ada temannya. Temannya ini jika tombol edit ditekan, maka yang muncul adalah tombol update. Ini kita simpan di perbaharui. Selain itu, maka yang muncul adalah kalau misalnya tombol editnya tidak ditekan, maka yang muncul adalah tombol sequence. Sekarang kita buktikan. Reload. Kalau saya tekan tombol edit, maka dia tombol simpan kan? Saya tidak tekan tombol edit, makanya dia tombol simpan kan?
Tapi kalau saya tekan tombol edit, maka dia akan berubah jadi perbaharui. Oke, saya rasa sampai sini pas. Sekarang kita buat prosesnya. Ketika kita simpan, tidak terjadi apa-apa. Ini, saya klik tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Ini karena proses simpannya saya belum buat. Jadi kita harus buat di proses. Kita bisa copy saja ini, script ini. Copy, taruh di bawah. Namun kita lihat lagi di sini, tombolnya di sini adalah update siswa. Jadi kita ganti juga di sini dengan update siswa. Kode siswa, nama lengkap, alamat, jenis kelamin tetap. Namun script yang ini pasti berbeda. Script yang di dalam sini namanya query ya. Query ini namanya query MySQL. Ini bahasa MySQL. Sedangkan ini bahasa PHP. Sekarang kita ketik di sini update siswa, data siswa. Set nama lengkap sama dengan nama lengkap, koma. Yang berikut alamat sama dengan alamat, jenis kelamin, atau kita pakai enter supaya memudahkan kita dalam membedakan setiap field. Jenis kelamin sama dengan jenis kelamin. Oke, kita enter. Where, kita tambah di sini where kode siswa sama dengan kode siswa. Kenapa kode siswanya tidak saya update, hanya nama lengkap? Karena kode siswa ini adalah primary key dan dia tidak bisa diubah. Dia hanya bisa digunakan untuk mengupdate data lain. Oke, jadi kita simpan. Sekarang kalau misalnya berhasil, kita pakai if di sini. Jika ini, maka dia akan kembali ke halaman data siswa. Save. Sekarang kita reload. Nah, ini karena tadi bekas. Sekarang kita coba edit yang ini. Misal Kemayu kita ganti dengan Roberto Donald. Oke, laki-laki perbaharui. Nah ini langsung diganti. Maka tombol edit, delete, update-nya sudah jadi. Maka aplikasi pertama kita sudah berhasil kita buat. Ini untuk data siswa. Ada edit, ada hapus, sudah bisa semua. Oke, sekian tutorial kali ini, kita sampai di sini dulu. Pada tutorial selanjutnya kita belajar bagaimana untuk menambahkan field lain. Kalau misalnya di sini hanya ada kode siswa, nama lengkap, alamat, dan NIS. Nanti coba kita tambahkan NIS, atau kita tambahkan lagi agama dan lain-lain. Nanti saya akan kasih tutorialnya pada tugas selanjutnya. Oke, silakan di screenshot tampilan ini dan minta Pak Guru untuk mengecek apakah aplikasi kalian sudah berhasil atau belum. Oke.